adanya warga etnis Rohingya yang berstatus pengungsi masuk daftar pemilih tetap pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung. Pengungsi Rohingya yang masuk DPT Pemilu 2024 diduga pernah nyoblos di tahun 2018. Loh kok bisa? Karena orang itu pernah melakukan pemeriksaan terhadap warga Aceh. Karena di situ juga masyarakat sini sebagian mamanya kan mencari kerang, jadi panti nih laki-lakinya itu selalu mendatangin. Gitulah membuat orang itu resah. Yo, Bang Santai People. Kabar gagal bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang ada maunya. dua tapi makak. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Mamang, ya, sikat. Oke, kita sikat. Nyo. Yes. Mungkin Nyonyo, Santai People dan si Abu kangen dengan info-info soal Rohingya. Kali ini ada update soal Rohingya yang membagongkan. Gak ngerti lagi. Anjir, sumpah ini maunya hayang nanaon nih. Langsung meluncur. Cuy. Nih, dari liputan 6 CTP 6 jam yang lalu, pengungsi Rohingya masuk DPT Pemilu. Kok Daftar bisa? pemilih tetap pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung. Kok bisa? Iya, tulisannya kok bisa. Nggak ngerti. Nih, captionnya, untung ketahuan dari sekarang ya. Pengungsi Rohingya. Padahal aku dapat info, katanya ini dari 2018 mereka sempet nyoblos. Oh iya. Iya, coba kita dengerin cek People. Play. Kantor Imigrasi Blitar menemukan adanya warga etnis Rohingya yang berstatus pengungsi masuk daftar pemilih tetap pemilu 2024 di Kabupaten Tulungagung. Temuan ini kemudian dilaporkan kantor Imigrasi Blitar pada Bawaslu. Dari penelusuran, diketahui pengungsi bernama Muhammad Sofi tinggal di wilayah Kecamatan Ngunut, Tulungagung dan berada di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Sofi diduga melakukan pengurusan identitas kependudukan secara ilegal. Komisioner KPU Tulungagung Muhammad Arif mengatakan pihaknya telah melakukan pencoretan Muhammad Sofi dari daftar pemilih tetap pemilu 2024. Bersangkutan itu sekarang ini sudah tidak mempunyai KTP. Ya, intinya sudah dicabut hak kewarganegaraannya di Indonesia. Sehingga yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Dari penelusuran KPU, Sofi diduga pernah mengikuti pemilu dan pilkada pada tahun 2009 hingga 2019 karena yang bersangkutan memiliki kartu keluarga sejak tahun 2006. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur. Inilah yang yang bisa terjadi kalau mereka 1, 2, 3 nyebar jadi berbaur gitu. Iya. Ditambah dengan oknum-oknum ini pasti ada oknumnya. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba punya kartu keluarga, punya KTP, udah lama loh. Iya, harusnya kan kayak nggak bisa kan kalau pengungsi itu mang dapat bisa bikin KTP kan? Iya, berarti kan secara nggak langsung dia secara ilegal mengambil atau minta hak warga negara kepada oknum dan akhirnya dapat. Coba, ini dari 2000 berapa tadi? 2009 katanya ya, baru ke gap 2019. sekarang. Enggak, dari 2009 sampai 2019 ikut tuh dia tuh. Nah ini di 2024 ini mau ikut tapi ke gap. Yang akhirnya sudah dicoret. Iya dicoret, tapi kemarin-kemarin kalau nggak ke gap nih masalahnya, kalau ini nggak ke gap nggak kecoret juga. Iya, karena Tolong satu suara tuh juga berarti loh. Berarti apalagi banyak. Nah ini jadinya mewajarkan kecurigaan para netizen gitu ya terhadap buat apa sih mereka datang sebanyak itu sampai diinfoin sama UNHCR tuh kan kemarin ini, bahkan bilangnya bahwa bakal ada 1 juta gitu. Iya. Kalau 1 juta ikut pemilihan ya lumayan juga 1 juta suaranya ya. Jadi lumayan ya dong. Ini salah satu yang udah ke gap gitu ya. Kita ke nextnya aja yuk. Just. Nih Nyo, Ya. ada dari Bang Bewok yang ngebahas juga nih, tampak agak emosi dengan caption, oh jadi gitu mainnya ya, pantesan aja gitu kan, isi sendiri. Tim keamanan yang bertanggung jawab untuk menjaga mereka ini pun sering kali lalai dan kewalahan. Bisa-bisanya mereka kabur tanpa diketahui. Harus diusut para kriminal yang memanfaatkan situasi ini, jangan sampai bisa merusak pesta demokrasi kita. Karena kurang lebih ya sebulanan lebih dikit. Ini kayak gimana cek People? Play.
Pengungsi Rohingya yang masuk DPT Pemilu 2024 diduga pernah nyoblos di tahun 2018. Loh kok bisa? Pantes lah. Wah ini harus viral nih, nggak bisa diam-diam baik nih. Bukankah ini namanya pelanggaran dan juga merusak demokrasi negara kita? Ceritanya kok bisa gitu orang dengan status pengungsi ini nyoblos? Sumpah gue kayak bingung ya, kok bisa gitu, pantes aja gitu kan kayak sudahlah. Langsung aja lah kita bahas guys. Temuan seorang pengungsi Rohingya asal Myanmar yang memiliki identitas kewarganegara Indonesia. Wah kok bisa? Menjadi perhatian serius KPU Tulung Agung. Yang bersangkutan diduga pernah menyoblos pada Pilkada 2018. Jadi kasusnya ini mirip-mirip nih sama di Medan. Jadi mereka ini bisa bikin KTP dengan nyogok. Berarti apa selama ini mereka ini bisa dijadikan alat sama oknum-oknum yang melakukan apapun demi duit. Dan tahu nggak kalian, baru-baru ini polisi telah menggagalkan pengiriman belasan etnis Rohingya dan WNI ke Malaysia. Diduga mereka ini adalah korban TPPO dan juga perdagangan manusia. Jadi logikanya gini, dengan membiarkan mereka datang ke negara kita secara ilegal ini, justru kita nggak peduli sama mereka. Kalian nggak kasihan sama pengungsi ini? Mereka dijanjikan di Bangladesh sana bakal mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Sementara setelah sampai Indonesia mereka malah dijadikan korban TPPO. Dengan membiarkan mereka datang ke sini secara ilegal, sama aja kita mendukung para kriminal. Dan membuktikan apa kalau hukum dan pertahanan negara kita ini lemah. Tapi itu sih aku yakin yang di awal tadi bukan diduga ya. Kayak kan bisa di-track namanya ya, nama Nick. Bahwa dia pernah ada di list pemilihan sebelumnya enggak gitu. Betul. Jadi dipakai kata diduga dulu aja kali ya untuk mengademkan dulu, karena baru seorang yang ke-gap nih, nggak tahu ada bakal ketemu berapa orang lagi nih yang ternyata sudah punya KTP Indonesia masuk ke dalam daftar pemilih pemilu 2024 nanti gitu kan. Iya, itu yang jadi dikhawatirin juga sama netizen juga kan, Mang. Karena kan apalagi kemarin tuh yang kabur-kaburan itu bisa jadi juga nanti tiba-tiba punya KTP, punya kakak, terus bisa nyoblos juga kan. Bisa dimanfaatkan juga tuh jadinya. Dari kaburnya aja aneh, lu tahu-tahuan amat lu lokasi Indonesia, kabur ke sini kabur ke situ. Tolonglah. Ini kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Yes. Opini langsung dari Bapak pelaut ini ya yang menyatakan kalau kapal Rohingya tidak mungkin bisa sampai Aceh dengan kapal kayak gitu. Ini penjelasannya nih, ceki-ceki people. Play. Rohingya itu nggak mungkin bisa berlayar sampai ke Indonesia kecuali dibawa oleh orang lain. Ini dia penjelasannya. Satu, desain kapal. Kapal ini tidak didesain untuk menyeberangi samudera untuk alur-alur jauh, karena secara logika berpikir bernavigasi, sedangkan kapal buaya yang besi nyeberangin laut Andaman sana dari India sampai ke Indonesia itu masih terombang-ambing. Apalagi kapal kayu, ombak setengah meter aja udah kebot, mungkin udah kebalik kali kapal itu. Yang kedua adalah rute kapal. Rute kapal mereka itu dari Myanmar sampai ke Indonesia. Itu adalah open sea, Samudra Hindia. Itu berasa loh cuy, itu alurnya lumayan keras loh di situ. Kecuali kalian dari Kalimantan sampai ke Pulau Jawa, itu beda cerita. Itu pun kalau bisa selamat dengan kapal yang seperti itu. Yang ketiga adalah bahan bakar kapal. Ini gue jelasin ya, bahan bakar kapal itu nggak sedikit cuy. Apalagi perjalanan jauh seperti itu, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan, seberapa kuat kapal itu menanggung beratnya, bukan berapa jumlahnya ya, tapi berat dari si bahan bakar itu sangat diperhitungkan dalam hitungan navigasi. Dengan kapal ukuran segitu, berapa ton bahan bakar bisa sanggup dimuat, belum lagi muatannya manusia, belum lagi makanannya. Yang keempat adalah bahan makanan. Ini yang banyak perdebatan, karena ketika sampai di Indonesia bahan makannya masih banyak, terus buah-buahannya masih segar katanya, sayur-sayurannya masih bagus. Secara logika, kalau perjalanan dari Myanmar sampai ke Indonesia, misalnya, oke, kita let's say seminggu atau 2 minggu lah misalnya, itu tuh bahan makanan udah pasti basi nggak sih? Karena nggak mungkin ada freezer di sana, nggak mungkin ada kulkas. Terus juga berapa banyak konsumsi yang harus kalian makan gitu loh untuk sampai ke Indonesia, karena jumlahnya tuh bukan 10-20 orang, ya ratusan cu. Nah, gue ada pengalaman ditahan di Bangladesh selama 1 bulan, itu ngabisin hampir 100 juta. Nanti gue buatin videonya. Jadi secara logika navigasi itu nggak mungkin cuy bisa berlayar dengan kapal desain seperti itu, muatan penumpang sebanyak itu bisa sampai ke Indonesia, apalagi melewatin Samudra Hindia itu. Waduh, lumayan inilah. Sekali lagi ini pendapat gue, asumsi gue sebagai orang yang memang pekerjaannya sebagai navigator di kapal, yang bekerja di kapal. Jika ada kesalahan gue minta maaf. Gue Rian, 16 out. Nih, dari navigator kapal ya yang sudah melanglang buana di perkapalan ya, menjelaskan kalau tidak mungkin. Berarti ini
Sejalan dengan statementnya Bosman Mardigu yang bilang lihat kapal kayak gitu nggak mungkin. Iya. Jadi opsi termungkinnya yaitu dibawa terus dioper ke kapal itu. Mengingat buah-buahannya juga masih seger gitu. Iya. Nggak tahu dari Ya mana. kali berapa hari? Katanya 30 hari masih seger. Sama ngelihat ini aku sih apa namanya? Kemarin ini dia bilang 15 hari, ada yang bilang sebulan. Bahan bakarnya. Iya. Dengan space kayak gitu orang yang berdesak-desakan taruh di mana bahan bakarnya? Betul. Ini sih tolonglah. Kalau orang kapal yang di ini aja Mang, yang anggapannya bukan ke luar negeri aja gitu ya, itu habisnya udah banyak banget. Kayak setiap berapa hari gitu itu harus ngisi gitu, nggak segampang itu ngisi bahan bakar kapal di tengah laut tuh, karena kayak ada kayak apa ya istilahnya tuh kayak pomnya lah gitu, atau ada yang nanti datang, itu pun harus ada kontaknya orang yang punya usaha itu gitu. Jadi kayak aku mau isi nih, tolong dong ke dermaga ini gitu. Jadi udah janjian gitu, nggak yang tiba-tiba kayak datang terus ada bahan bakar di situ terus kita beli, nggak kayak gitu. Oke. Kita ke nextnya. Cus. Ninyo, ya. Kan update terakhir tuh mendarat di Deli Serdang ya. Warga setempat tuh berinisiatif ngebenerin kapal karena alasannya kapalnya rusak kan, bocor segala macam. Ya. Tapi sebelum ke penjelasan apa yang ditemukan di kerusakan pada kapal tersebut gitu. Ini fun fact-nya, kenapa sih kok warga inisiatif ngebenerin kapal gitu? Ternyata biar pengen cepet-cepet pergi si Rohingyanya karena resah warga. Kenapa resahnya? Karena katanya warga setempat itu kan ibu-ibunya tuh profesinya mencari kerang, suka diintilin sama sama orang Rohingya. Ini ceki-ceki people. Secepat-cepatnya orang itu berangkat dari sini. Antara termasuk mengganggu masyarakat sini. Sebagian mamanya kan mencari kerang, jadi panti nih laki-lakinya itu selalu mendatangin. Gitulah membuat orang itu resah. Secepat-cepatnya orang itu. Enggak, warga Rohingya yang cowok ngapain gitu ngintilin ibu-ibu setempat nyari kerang gitu, mau ngapain? Ganjen banget. Anjir sumpah mau ikut nyari kerang juga. Mau ngapain atuh manete? Jadi warga resah. Terus bapak ini yang mengetuai ya bener, yang memimpin istilahnya warga setempat yang cowok-cowok yang ngerti perkapalan untuk membenerin, malah dia menemukan fakta ini meluncur. Aduh nyari kerang. Nih. Warga yang perbaiki kapal Rohingya menyebutkan diduga unsur kapal dirusak karena kesengajaan. Ceki-ceki people. Ini sengaja pipa yang menyedot airnya untuk ke mesin itu dibuka. Bukan kopling, long arm. Masuk air lah dibuka itu. Masuk air. Pasal sengaja, memang itu sengaja lah. Yang jelas sengaja lah. Kalau dari kronologis itu saya lihat waktu saya mau membersihkan itu unsur sengajaan. Nanti pun saya tanya juga sama yang bisa bahasa Indonesia, ada beberapa orang itu bisa Indonesia. Saya tanyain 3 tekong ini, dia waktu sampai satu turun ke bawah, bolong di masuk air, orang punya kaum-kaumnya itu kan turunan ke pantai. Ada 3, ada bot kecil yang menjemput orang itu, yang 3 orang ini. Berarti informasi ini dapat katanya kan. Ya kan, bapak ini mengerti soal perkapal, mungkin dia nelayan atau kayak gimana. Jelas kelihatan kerusakannya terlalu disengaja kalau kerusakannya seperti ini, ya nggak masuk akal juga. Ya. Tolonglah. Kadang-kadang dipikir Indonesia tuh nggak bisa cari tahu ke hal-hal kayak gitu kali ya. Tapi ini keren loh inisiatifnya, dibenerin kan. Apa nggak bisa pulang kapalnya rusak? Oke, gue benerin. Iya. Karena warga ibu-ibu udah pada resah nih, orang lagi cerah. Mungkin dia, Pak, saya lagi nyari kerang nih tapi diintipin mulu sama ya Allah, lagi nyari kerang diintipin warga Rohingya. Serem juga loh. Aduh anjir, tolonglah. Kita ke next ya. Cus. Ya selain usaha ngabenerin kapal gitu karena resah ya, ini juga ada beberapa perwakilan yang ngomong langsung sama perwakilan UNHCR juga sampai debat nih katanya nih ya. Ini dari UNHCR-nya. Nah ini dari perwakilan warga setempatnya. Oke. Gimana obrol ciki-ciki people? Play. Nggak mau pindah, kalau kami pindah ke Kuranda gimana? Enggak, Masuk Kuranda di desa Deli juga, desa Serdang. Cuma kami pindah ke Kuranda, jangan sampai ke Kuranda masuk ada kampung, ada bangunan. Jangan pun ada akses jalan, ada bagus. Ya, kalau gitu Bapak bisa bagus-bagus bicaranya untuk kasih tahu di Kuranda, di daerah ini ada tanah seluas ini, bisa pindahin situ. Ya. Itu kan informasi penting untuk diberikan ke pemerintah untuk dipertimbangkan.
Nah, Bapak tinggal WA nih Pak Kades. Pak Kades kan sama Pak Camat langsung komunikasi. Untuk saran, itu Pak. Jadi informasi dari Pak Agus sendiri kemarin Kades, karena orang itu nggak bisa juga Bu mindahkan kalau belum datang orang Ibu. Kami nggak datang pun Pak izin. Bisa. Orang yang punya tuan rumahnya ini kok. Ya kan? Kami nggak tahu Maksudnya. Ini kan rupanya kami. Tunggu dulu. Kemarin kan infoin nggak bisa dipindah kalau nggak ada UNHCR yang mindahnya. Iya. Ini si Mbak tadi kan perwakilan dari UNHCR dia bilang oh bisa kok. Jadi yang bener yang mana nih? Kalau bisa langsung pindahin nih gitu. Iya. Tolonglah. Aduh. Oh, masukkan ini kan langsung kan kuasanya itu memang nggak bisa, gitu kan nggak bisa pindah. Berarti kan udah clear nih kan Bu, berarti kan nggak bisa nih, nggak bisa memindahkan. Jadi kalau kayak warga kami pindah itu bisa dong. Tapi masih sama. Kesalahan ini Udah biasa Pak. Coba Bapak lihat di sosial media. Udah biasa. Namanya buat kemanusiaan. Nanti sampai ya. Gak apa-apa Pak. Terima kasih banyak. Berarti emang UNHCR itu tidak bisa memindahkan ke luar negeri lain. Bisa seenaknya memindahkan di Indonesia. Nggak ngerti nih. Mungkin ibu-ibu di sana melihat wah sepertinya bapak-bapak tidak berhasil nih mendebat ibu-ibu UNHCR, ibu-ibunya akhirnya turun tangan meluncur. Wah, cus. Ninyo, mana di sini aneh lagi katanya UNHCR menyebutkan tidak punya wewenang memindahkan Rohingya. Ibu-ibu yang turun tangan nih, ceki-ceki people. Play. Nanti timbulin anarkis kan lebih parah. Gara-gara mereka kan itu bisa belah kok nggak ada sama lagi udah saling menyalahkan. Ibu kalau mau lihat kami barat kering ini seperti apa mencari makan di sana itu? Bu, tadi nama malaknya apa? Nama ininya barat kering. Barat kering. Oh, jadi air ini ada turun, ada karena Bu yang dikhawatirkan mama-mama ingat Bu, karena memang katanya infonya dapat dari sosial media katanya kan gitu kan Bu. Katanya dapat infonya dari sebenarnya Bu kami dapat info itu bukan hanya dari sosial media Bu. Keluarga kami pun yang di Aceh ada. pertanyaan saya. Informasi seperti apa? Apakah mereka mencuri? Karena orang itu pernah melakukan pemeriksaan terhadap warga Aceh. Karena di situ juga ada Ibu, tapi Kan Aceh. Bohong katanya. Kan mbaknya nggak di Aceh. Iya, sama kan itu kan udah naik ke berita ya. Iya, yang ngasih info kan orang Acehnya sendiri yang ada Iya. di sana. Iya, dia dari saudaranya di Aceh ngasih tahu info seperti itu. Oke tuh, disalahin sosmed dari sosmed nih hoax segala macem. Lah kemarin Madam Koni juga bilang begitu. Iya. Terus emang udah naik di berita gitu yang dilakukan. Iya. Terus kok bohong? Yang waktu itu digebukin kan katanya kan? Iya. Iya. Itu aja maksudnya kurang bukti apa lagi masa iya tiba-tiba. Bohong. Sekarang logikanya gini deh, orang mereka datang terus kita kasih makan terus tiba-tiba kita pukulin kan kayak terlalu aneh gitu kalau misalnya nggak ada penyebabnya gitu kan. Kayak tolong dipikir. Tapi yang bikin Salvo kayak sebegitunya ya ngebelanya ya. Iya, sampai Yang bohong. pekerjaan sih ya. Cuman ya tolonglah ini gimana atuh pusing aku liur. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Ya. Kita tutup perrohingyaan hari ini sebelum kita intermezzo dengan statement dan analisa dari Bapak ini nih, mantap nih. Ceki people. Play. Kita nggak bicara etnis Rohingya yang dari Myanmar langsung datang ke Indonesia. Iya bro. Karena saya cerita itu karena yang di Cox's Bazar lah yang kemudian datang ke Indonesia. Jadi mereka tidak dalam status dikejar-kejar oleh otoritas Myanmar. Memang pada waktu di Myanmar masuk ke Cox's Bazar, ya mungkin mereka merasa dikejar-kejar oleh Pemda, kemudian dibuatkanlah penampungan. Tapi setelah beberapa lama, akhirnya mereka banyak yang keluar. Iya. Saya yakin mereka pasti punya KTP, kerja dan lain sebagainya. Nah kerjanya salah satunya adalah dia berkirim surat ke kerabat-kerabatnya. Udah kamu datang aja ke Indonesia.
perwakilan Amerika Serikat mengatakan kami mengapresiasi Indonesia karena mementingkan kemanusiaan. Dalam hati saya, ini Indonesia ini mau dibodohin apa gimana nih ceritanya? Diapresiasi, bukan diapresiasi, dibodohin. Iya, demi sebuah apresiasi. Wah, Indonesia baik banget, mengedepankan HAM segala macam. Ya, orang kok hobi banget dipuji gitu kan. Heran aku mah. Dipuji nggak bikin kenyang ya, Bang ya. Aduh. Tapi balik lagi Nyo. Waktu awal datang dibilang dari Myanmar, begitu diselidik-selidik ke Gap ternyata pada dari Cox's Bazar. Terus tiba-tiba muncullah berita kalau di Cox's Bazar itu lagi tidak kondusif, lagi ada gesekan segala macam. Iya. Tuh maksudnya dari awal aja lu datang, lu tuh mau namu ke rumah orang tuh kagak jujur. Iya. Ya wajar kalau udah pada kecewa, terus yang akhirnya ada muncul naik ke permukaan berita ini, berita itu, TPPO segala macam. Ya. Tolonglah, jadi pusing kan? Iya, sama kelihatan banget bohongnya gitu. Kalau misalnya memang di Cox's Bazar nggak kondusif, ya harusnya memang dari awal pertengahan November itu nggak sih, Mang? Iya, atau enggak dari bilang aja, iya kita dari Cox's Bazar nggak kondusif, nggak bilang dari Myanmar. Terus begitu selidiki. Iya, banyak omong kau. Lihat, lah kita ke intermejo aja meluncur. Cus. Ya. Ini ada Meng yang katanya baterainya udah ngedrop. Jadi cepat habis, ceki people. Play. Ini 30 menit pertama nih ya dimainin ya. Wih, semangat banget tuh Mengnya. Masih gemoy-gemoy ya, masih aktif, masih normal, masih powerful. 1 jam udah muncul ciri-ciri kerusakan tuh. 2 jam mesin udah berat sebelah. 3 jam mesin udah nggak bisa angkat beban. 4 jam udah mulai ngedrop dan konslet. Mesinnya konslet, Meng, tolonglah. Yang tahan lama nggak ada, Abu juga udah gampang ngedrop mesinnya. Dikit-dikit makan tidur. juga tidur ya. Tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Nyo. Ya. Inilah ketika Meng galak tapi manja. Ceki people. Play. Ya Allah. Ya bisa baik-baik gitu mintanya ya. Ya lucu banget tapi ini sih. Tolonglah. Dia manja basicnya tapi galak gitu. Tolonglah Tuxedo. Kita kasih nextnya. Cus. Nyo. Ya. Ini ada Meng yang ikut Japanese Drum Festival. Ceki people. Play. Tapi aku pikir si Abu gak bisa. Gak bisa, tuh pendek nih buat dia karnya. Tuh. Kalau si Abu gitu doang, tolonglah. Gak apa-apa ya Bu ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Ini cuek banget mukanya lagi. Mukanya lucu banget. Aduh tolonglah. Berarti kuat loh ekornya dia ya. Kuat. Sampai bunyi gitu. Sabar ya Bu, nanti kita bikin ekor extension ya Bu. Sekarang kita meluncur kelasnya. Cus. Ninyo. Ya. Cinta tidak memandang spesies. Ceki people. Play. Diremin. Ya Allah. Anak ayam diremin. Mau dimasukin lagi. Aku ngeri banget tapi. Enggak kuat tuh diremin. Hah? Netes. Wah. Ayam. Diliatin. Ya Allah, di-grooming, dipeluk tuh. Tidur itu tuh. Sampai akhirnya gede ngumpul bareng. Kok bisa coba? Kok bisa ya dia mau ngeremin ya? Enggak ngerti, mungkin memang insting naluri keibuan sebuah Meng gitu ya. Melihat wah seperti ayam-ayam tidak ada yang mengerami, aku saja yang mengerami itu. Ya cuman jangan sampai nanti ayamnya bunyinya meong-meong bukan petok-petok ya gak? Tolonglah. Lupa aku adalah si rakun nih meluncur. Cus. Ini dia si rakun lastnya, ini benar-benar last Ceki people. Play. Digatel kupingnya. Aduh. Itu lemaknya itu.
우리 작은 누나가 lucu banget ya. Lucu banget tuh. Gatel. Nakal ya kamu ya, nakal. Saya nggak banyak berkeliaran di Indonesia ya, Iya. tolonglah. Kalau ada mah udah aku bungkus ya. Tolong. Ini kita meluncur ke setting Super Thanks-nya meluncur. Yes. Yo, Yes. Super Thanks kita kali ini ada dua one and only dari Riswadarna. Wah, sikat. Riswardana. Sikat. Mang, titip salam buat si Abu dan Ran. Dari Ran, Ren, Rona, Uli, Iko, dan Uki. Oh, banyak. Oh, enggak, Bu, ada salam, Bu. Bu. Ya, gitulah jawaban si Abu. Nextnya dari Lencai Boncai. Numpang lapak ya Mbak. Saipul Jamil pas digerebek Autostar Syndrome. Biasa Saipul Jamil, saya artis terkenal sampai rebuk-rebuk si anjir. Hop Games emoticon doang. GS Tech Takeban. Permisi ya orang baik Pak Riswardana. Cuma mau bilang semangat dan sehat-sehat buat Nyomang, Abu dan Tante Biba. Mantap. Stevi Indarti numpang lapak ke Riswa. Kucing yang anteng waktu mandi itu kemungkinan ras kucing yang memang sifat aslinya nggak takut sama air ya Nyomang. Memang banyak contohnya kayak Anggora, Turki. Ya untuk di video itu aku kurang tahu sih rasnya apa, tapi kayaknya ras kucing mahal ya. Kalau Abu bisa gitu, boro-boro sih Abu. Abu benci sama air katanya. Netizen banyak menyalahkan masalah penangkapan, padahal menurutku itu sih wajar ya katanya ya. Ada loh penangkapan sampai didor saking ngelawannya sama petugas. Meski begitu aku juga paham sih karena dia mungkin bener-bener panik. Iya, karena balik lagi dia panik, dia merasa tidak bersalah. Nextnya dari Common Channel. Numpang A. Biasanya kalau di negara Korsel buat pengalihan kasus besar orang gede katanya, kayak yang baru kejadian sampai bunuh artisnya. Oke, 1 minggu terakhir kasusnya besar di sini apa nih? Nextnya Mayuda Pratama. SOP penangkapan konteks narkocoy sepertinya memang keras ya guna menjatuhkan mental tersangka. Iya, dalam kata lain yang bisa membawa alam bawah sadar seorang yang panik membuka aibnya. Iya benar. Ada juga yang SOP-nya halus tergantung situasi dan kondisi lapangan. Netizen jangan menyalahkan polisinya ya. Ada banyak sudut pandang yang perlu dilihat. Mbaknya bersin 2 kali gitu ya. Last dari Febria Tunara Viva. Numpang komen kakak, alhamdulillah kelar juga maraton nonton Radio Santuy. 1 minggu nggak nonton karena aku dirawat di RS habis operasi. Sakit apa? Sehat untuk semuanya. Semoga cepat pulih ya, cepat kering. Operasiannya. Emang operasi apa dulu ya? Pokoknya cepat ya, pulih lah ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Riswardana. Terima kasih sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasanya ya dan Mamang dan Abu Jidat M 2 Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.